Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Selangor, Malaysia, penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia dipicu akibat adanya perlawanan yang dilakukan para WNI saat petugas patroli Malaysia mencoba melakukan penangkapan. Berdasarkan pernyataan media dari Polisi Daerah Selangor, petugas kepolisian Malaysia mendapati laporan adanya kapal hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Namun kapal tersebut diduga telah melanggar kapal patroli pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Baku tembak terjadi setelah adanya perlawanan dari orang yang berada di kapal WNI tersebut dengan menggunakan parang. Kapal milik WNI pun berhasil melarikan diri setelahnya. Bagaimana perkembangan kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia? Langsung saja kita sapa, kami sudah terhubung dengan Happy Buhardi yang berada di Malaysia. Happy, apa saja perkembangan informasi terbaru dari sana? Apakah sudah ada pihak Indonesia yang mendampingi para korban? Silakan Happy. Ya, rekan Andromeda dan Windy di studio dapat kami sampaikan bahwa hingga petang ini pihak dari IPD Kuala Langat belum lagi memberikan statement lanjutan terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh kapal patroli APMM di Tanjung Ru, Selangor pada Jumat lalu. Namun demikian kami masih terus memantau perkembangan terkini mengenai akses kekonsuleran dari KBRI Kuala Lumpur terhadap korban-korban selamat maupun korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Happy, kami ingin tahu bagaimana kondisi para korban saat ini. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dari 5 korban yang terlibat dalam kejadian tersebut, 1 dinyatakan meninggal dunia dan 4 berada di rumah sakit Hospital Sultan Idris Shah Serdang dan 1 berada di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang dan 1 orang yang berada di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang mengalami kritis karena ditemukan pada siang hari di sekitar pantai di daerah Banting, Selangor. Sedangkan saat ini juga polisi masih terus mencari tidak hanya kemungkinan orang-orang yang juga ada di kapal tersebut, namun juga siapa pengantar dari ketiga korban luka tembak pertama yang dihantar ke Hospital Sultan Idris Shah, Andromeda. Happy, apakah dari identitas ini sendiri, dari korban ini sudah diketahui? Ya, informasi yang beredar sangat simpang siur, namun kami tetap kembali kepada informasi resmi dari pihak IPD atau Polres Kuala Selangor, di mana sampai sore ini sekitar pukul 5 waktu Malaysia atau setempat, mereka masih belum memberikan statement resmi. Mengingat investigasi masih terus dikembangkan terhadap korban-korban yang selamat ini, begitu. Ini informasi masih simpang siur, Happy, tapi kami ingin tahu bagaimana upaya dari KBRI di Malaysia untuk mendampingi para korban. Apakah ada kendala, hambatan dari pihak Malaysia, Happy? Ya, kami memperoleh informasi bahwa dari pihak KBRI sendiri pada hari Jumat telah melakukan upaya-upaya dengan pihak daripada IPD atau Polres Kuala Langat dan Mabes Polisi di Raja Malaysia di Bukit Aman Kuala Lumpur. Namun demikian kami juga memperoleh informasi bahwa pihaknya masih belum bisa memberikan apa-apa informasi kelanjutan dan mereka tetap masih menunggu penyelidikan terhadap kasus ini secara utuh dari awal hingga para korban ini berada di rumah sakit, Andromeda.
Happy, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang berkunjung ke Malaysia. Apakah dari Presiden sendiri telah memberikan pernyataan atas kasus ini, Happy? Ya, hingga sekitar pukul 4 petang tadi, Presiden Prabowo Subianto masih menghadiri acara jamuan petang yang berada di lantai 40 bangunan Petronas Gedung Pertama. Dan rencananya Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri jamuan petang itu sekitar 1 jam sebelum akhirnya mereka kembali ke Indonesia. Hingga saat ini hasil konferensi pers hanya menceritakan mengenai kerjasama yang akan dijalankan setelahnya, termasuk isu-isu di sekitar ASEAN antara dua negara, antaranya isu pertahanan, isu pendidikan, dan yang terutama adalah perdagangan serta investasi. Demikian, Wendy. Baik, tadi Happy mengatakan bahwa pendampingan sulit dilakukan karena dari pihak Malaysia membatasi komunikasi antara Indonesia dan juga Malaysia. Kami ingin tahu agensi penguat kuasaan maritim Malaysia yang diduga melakukan penembakan ini sebenarnya seperti apa, Happy? Ya, kami ralat bahwa kendala untuk informasi sulit tidak, tapi memang dari pihak PDRM sendiri mengatakan kepada kami masih belum bisa memberikan informasi apa-apa karena yang terlibat dalam kasus ini adalah pihak APMM atau Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, jika di Indonesia adalah Bakamla, Badan Keamanan Laut. Jadi setiap harinya memang dari petugas patroli APMM melakukan rondaan dalam bahasa Malaysia atau Indonesia adalah patroli rutin. Dan pada saat hari kejadian tersebut, kapal patroli tersebut memang bertemu fisik dengan kapal bot dengan 3 mesin yang berwarna biru tersebut. Dan kalau menurut statement yang diberikan oleh Kepala Polisi Daerah Selangor, kapal speedboat tersebut telah melakukan upaya pelanggaran sebanyak 4 kali dan 2 orang yang ada di speedboat tersebut berupaya melawan petugas patroli dengan menggunakan parang, sehingga petugas patroli APMM tersebut terpaksa melakukan tembakan, namun kapal tersebut berhasil kabur. Demikian, Randy. Baik, terima kasih Happy Muhardi atas informasinya langsung dari Malaysia.